dan warisan tradisi negeri ini tak pernah habis untuk menjadi cerita seru petualangan. Kearifan lokal setiap daerah dalam memanfaatkan kekayaan alamnya pun melahirkan olahan-olahan tradisional yang memanjakan lidah. Beragam kue tradisional pun kerap dijumpai saat bertualang masuk ke pelosok antero negeri ini. Petualangan kali ini dimulai di Naibonat, Kupang Timur. Daerah ini menyimpan satu tumbuhan unik yang bisa dimanfaatkan sebagai camilan tradisional masyarakat setempat. Letak desa yang tidak jauh dari pantai menjadi titik sempurna pertumbuhan putak. Dan ini dia bahan utama yang akan kita pakai untuk pembuatan putak, yaitu pohon putak. Dan kalau dilihat dari pohonnya ini ngingetin saya seperti pohon lontar, hanya dia ukurannya jauh lebih besar dan juga lebih tinggi. Memang sepintas mirip lontar dan sagu, namun pohon gewang atau gebang berbeda genus dengan keduanya. Ini pohonnya tebal banget, jadi harus benar-benar dikapaknya penuh tenaga dan juga butuh waktu yang cukup lama. Biasanya Bapak potong ini bisa sampai 1 jam katanya. Tidak kena sasaran, Pak. Wah, Bapak. Langsung bergetar. Saking besarnya. Sampai ada getarannya. Pohon putak punya kemampuan hidup tinggi karena punya akar yang kuat mencengkram tanah. Ketahanan dan kandungan karbohidratnya inilah yang menjadikan putak sebagai alternatif makanan pokok masyarakat Naibonat ketika musim paceklik. Satu pohon putak mampu menghasilkan lebih dari 6 kuintal potongan putak. Habis ngambil putak, ini kita harus nariknya masih pakai alat tradisional, namanya kalau di sini tarik putak. Dengan cara ini, masyarakat lebih mudah membawa bongkahan putak untuk persediaan. Untuk bisa diproses menjadi putak, sebelumnya kita harus mencacah bagian dalam pohonnya dulu sampai menjadi tipis-tipis seperti ini. Karena kalau misalnya dipotongnya tebal-tebal, dia nanti susah keringnya dan juga nggak bisa ditumbuk ya Pak, susah. Lama Jadi tumbuknya. harus lama sekali, jadi harus sambil tipis-tipis. Ini cepat tumbuknya, cepat keringnya juga. Jemur di kurang lebih 3 hari atau 4 hari. Nanti saat tumbuknya juga mudah ditumbuk. Nah ini karena proses jemurnya harus membutuhkan waktu selama kurang lebih 4 hari. Untungnya Bapak punya stok yang sudah dijemur selama 4 hari ya Pak? Iya. Udah 4 hari apa 5 hari ini Pak? Ini kurang lebih 4 hari dah. Oh, ini kurang lebih 4 hari menjadi seperti ini untuk mendapatkan hasil tepung yang baik. Karena kalau misalnya nggak dijemur, nanti dia hasilnya tidak akan menjadi tepung, bahkan bisa jadinya lembek dan juga berjamur. Jadinya nggak bagus, harus pakainya yang sudah kering seperti ini. Untuk proses tumbuknya di sini masih sangat tradisional, pakai lesung dan juga alu. Kalau Bapak biasanya sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mendapatkan bubuk yang halus. Kalau berdua ya sekitar 15 menit lah ya Pak ya. Meski sederhana, proses pengolahan putak cukup panjang. Proses selanjutnya hampir sama dengan pembuatan tepung palma lain. Hati-hati ya, Bu. Apa namanya? Ini ada yang lebih menarik lagi di sini. Jadi proses untuk ayak yang tadi sudah ditumbuk tapi kasar itu dimasukin ke dalam kain seperti ini, lalu kita goyang-goyang di dalam baskom supaya tuh, ini asap-asapnya yang akan menjadi tepung halusnya.
Untuk membentuk pati, serbuk halusnya kemudian dicampur air. Nggak usah. Nah, ini setelah diendapkan hasilnya menjadi seperti ini, tapi berhubung kalau misalnya kita habis ngendapin itu harus didiamkan dulu selama 1 hari untuk menjadi bahan yang seperti ini dan bisa diolah. Bapak untungnya punya stok lagi yang sudah didiamkan selama 2 harian ya Pak ya? Iya. Kelapa parut menjadi alternatif bahan campuran supaya putak lebih padat dan tidak lengket saat dibentuk pada lempengan bakar. Ini kalau dari cara masaknya pun sangat unik. Jadi memang menggunakan kalau di sini tuh babilan alat masaknya seperti lempengan dari tanah liat. Jadi memang awalnya tuh dipanasin dulu sampai benar-benar panas, baru jadinya dituang ke situ baru dibakar. Terus kalau udah dibakar itu jadi saling tindih seperti ini nih. Tuh. Jadi yang bawahnya sudah terkena panas dari atas, nanti yang atasnya kita taruh lagi, ditukar lagi sama yang bawahnya. Babilan yang sudah panas, serta bara api yang terus menyala membuat putak cepat matang. Tidak sampai 1 menit, putak bakar siap dinikmati. Saya cobain ya Pak. Iya. Sesuai dengan aromanya yang tadi pas dibakar itu, keluar udah menggugah selera, pas dicobain. Ini rasanya enak banget Pak. Ini ngingetin saya sama yang namanya kue rangi. Kalau di Jawa tuh ada namanya kue rangi, Bapak pernah nyobain tidak? Belum pernah nyobain. Ini sama banget rasanya, tapi ini jauh lebih manis dan lebih kenyal. Ini saya baru makan 1 lempeng aja udah berasa kenyang sekali. Karena memang putak ini biasa dimakan sama masyarakat untuk menjadikan pengganti nasi. Jadi bisa dimakan sama ikan, bisa juga sama ayam, bisa sama sayur, atau bisa jadi cemilan seperti sekarang ini. Bahkan lebih enak rasanya. Ini tanpa pengawet, tanpa bahan kimia juga, jadi jauh lebih sehat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan beralih ke wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Utara. Sebelumnya seperti biasa, kalau mau eksplor kuliner harus cari bahannya dulu. Kalau di sini kita pakai buah namanya buah terap. Bener Pak? Terap. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Di Indonesia, terap hanya tumbuh di Kalimantan bagian utara, sebab datarannya rendah dan dekat dengan pantai. Habitat yang tepat untuk terap berkembang. Panennya bisa sewaktu-waktu. Hanya saja produksi buah bernama latin Artocarpus odoratissimus ini lebih banyak saat musim hujan. Aduh, kejedot. Abang nggak bilang-bilang, ini ada batang nih. Jika sudah menguning, buah yang juga disebut marang ini sebaiknya dipanen agar tidak membusuk di pohon. Terap mentah biasanya dimasak atau dibiarkan beberapa hari agar matang. Sementara yang matang lebih nikmat dibuat kue. Nih setelah saya perhatikan dan saya lihat bentuknya itu mirip memang sama nangka, cuma bedanya kalau di sini kulitnya nih ketika dipegang dia agak empuk dan juga agak lebih sedikit panjang, kayak duri-duri gitu ya Bang ya. Wow, wow. Harum Bu. Kalau dari bentuk sih ini mirip sama cempedak ya, cuma bedanya kalau cempedak itu jauh lebih kuning warnanya, kalau ini cenderung putih. Bentuknya kecil-kecil, kalau dari tekstur rasanya saya belum tahu. Bu, saya makan ya Bu. Malah kalau dari teksturnya lebih mirip sama sirsak. Tekstur buah terap yang lembut mudah untuk dihaluskan. Nggak apa-apa ya.
Nah, kita hari ini mau bikin olahan kue namanya kampol. Jadi memang kue khas dari Tarakan. Sebenarnya tadi terapnya itu untuk dijadikan topping. Nah, bahan untuk olahan itu kita pakai tepung sagu dan juga kelapa. Nanti akan dicampur jadi satu. Nah, fungsi kelapa sendiri ini sebenarnya untuk nanti lebih gampang dibentuk ya, Bu. Merekat. Iya, lebih merekat, biar keras juga ya, Bu. Ya. Semua adonan untuk membuat kue kampol dicampur, lalu diletakkan di atas daun pisang setipis mungkin agar mudah dibentuk. Ini yang saya bilang terapnya dijadikan topping, jadi pada saat setengah matang olahannya langsung kita olesin bagian atasnya pakai terap yang tadi sudah halus. Nah, ketika sudah jadi jadinya seperti ini nih, tuh jadi kayak lemper, digulung terus baru kita makan. Saya belum ngomong, ibu udah ngomong, enaknya. Jadi emang ini rasanya enak banget. Aduh, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi, ini rasanya enak banget, manis. Terus ditambah lapisannya itu kan gurih. Ketika digigit, sempurna banget. Semua rasa berkumpul menjadi satu, manis, gurih. Apalagi masih hangat-hangat, Bu, enak. Kampol merupakan kue tradisional suku Tidung. Kue ini biasa dijadikan camilan atau untuk bekal berkebun. Selain tinggi serat, ini juga rendah karbohidrat, jadinya cocok untuk orang-orang yang pengen pencernaannya lancar. Diet juga bisa. Makin senang saya makannya, Bu, kalau misalnya rendah karbohidrat. Kebetulan saya lagi diet. Ikuti jejak saya, jejak petualang.